Kameranya seperti ini di ketinggian yang enggak terlalu tinggi. Oh, mantap. Jadi indikatornya adalah lampu ya, lampu depan. Kalau diaktifkan sensor anti nabraknya dia akan berkedip. Tuh. Oke teman-teman, drone 200 ribuan tapi fiturnya udah lengkap banget ya. Kalau dilihat ini fiturnya, nah ini dia sudah ada obstacle, sensor anti nabrak, ada optical flow, hovering, kameranya sudah otomatis ya, kemudian sudah dinamis, sudah brushless dan one click return ya atau RTH. Nah kira-kira seperti apa kita coba unboxing hari ini ya, dan kira-kira fiturnya seperti apa, yuk kita bahas hari ini ya. Dan tentunya kira-kira cocok nggak buat pemula ya. Nah ini ya teman-teman, yang didapat yaitu ada manual book ya, sama scan barcode seperti biasa. Saya masukin dulu saja biar nggak hilang. Ada tools, obeng, baling-baling cadangan, sama chargernya micro USB ya. Oke, kemudian remote-nya seperti ini ya. Simple banget remote-nya, dia masih remote jadul ya, belum ada screen-nya. Tombolnya nggak terlalu banyak ya. Ini ada obstacle, kamera untuk foto, video, tilting, kamera, take off, landing. Ini ada headless mode ya, speed, ini unlock ya. Oke, itu tombolnya. Baterainya masih masih baterai biasa. Kita udah siapin teman-teman, baterainya menggunakan baterai A2 ya, sebanyak 3. Nah kita coba pasang langsung ya. Oke, kita pasang langsung. Oh cuma ini nggak ngunci banget ya, untuk ininya, untuk penguncinya kurang ngelok ya, harus pakai mur kayaknya nih. Saya ganjel sedikit pakai ini. Oke, nggak apa-apa ya, paling nggak pas nerbangin nggak jatuh, baterainya kan bahaya juga. Oke, ini saya ganjel pakai daun lah ya, kayaknya agak kuatan dikit. Nah akal-akalan. Oke, kemudian untuk baterainya ini dia, ini 2000 mAh tapi agak kembung teman-teman. Nih baterainya agak kembung ya. Ini mungkin yang salah satu alasan kenapa drone ini dijual dengan harga murah. Ini salah satunya adalah baterainya kembung ya, agak kembung ya. Nanti kira-kira masih maksimal nggak fungsi baterainya lah ya. 2000 mAh. Kalau seperti ini sih kayaknya banyak yang jual ya, tapi harus dipastikan dulu pas enggaknya ya. Oke, nanti kita coba pasang. Terus untuk drone-nya seperti ini. Nah drone-nya kecil sebetulnya ya, kayak kalau dilihat kayak DJI Mini ya. Mini 2 lah ya. Oke, tapi kalau depannya beda lagi ceritanya ya. Nah oke, dinamonya sudah brushless teman-teman nih ya, keren. Kemudian ini sensor anti nabraknya ada 4 titik, dan di belakangnya ada lampu LED. Kemudian di depannya ada LED juga, dan ini kameranya sudah nih, ada apa ya, servonya ya. Ini artinya sudah ESC ya, atau sudah otomatis bisa dikendalikan di remote. Dan di bawahnya ada optical flow. Hanya ini ya yang dipakai, ini enggak hanya imitasi aja. Oke, terus motifnya ini cakep juga ya, motif karbon seperti itu ya, tapi glossy dia. Oke, termasuk lumayan tebal juga sih bahannya. Kita coba langsung terbangkan ya teman-teman. Kita bahas fiturnya hari ini. Tadi baterai mana ya? Oh ini dia. Oke, baterainya mungkin kalau ada yang jual mendingan kita beli baterainya ya, karena drone ini sayang banget, fiturnya udah banyak, udah lengkap. Kalau baterainya kembung sayang ya, harusnya beli ganti baterai baru atau buat cadangan lah ya. Oke, kita coba nyalain ya. Nah itu dia, udah ESC ya kameranya, mantap. Untuk sebentar, untuk remote-nya kita nyalain seperti ini.
Oh, sebentar. Oh, ini agak sedikit beda ya, kalibrasi seperti ini. Terus untuk menghidupkan ini menggunakan ini nih, unlock ya. Oke, nanti kalau take off baru menggunakan ini teman-teman ya. Oke, jadi jangan sampai kok nggak nyala gitu ya. Nah, jadi kan unlock dulu ya, jadi ada penguncinya dulu ya. Oke, yuk kita terbangin ya. Oke, ini saya coba kalibrasi ulang karena drone ini harus betul-betul datar ya teman-teman. Sekali nggak datar atau miring sedikit, dia terbangnya akan miring terus ya, karena sensitif banget ya. Kayaknya udah aman lah ya. Oke, kalibrasi ulang. Oke, unlock, take off ya. Oke, saya putar dulu sedikit ke sini. Ini dia teman-teman, drone YT 150 ya. Drone-nya masih murah harganya, fiturnya udah lengkap banget. Kita coba fitur yang pertama ya, yaitu optical flow-nya ya. Kita lihat optical flow seperti ini teman-teman. Pada saat diterbangkan dia cukup stabil ya. Oke, keren, lumayan. Ini goyang mungkin karena pengaruh angin ya. Oke, stabil ya untuk optical flow-nya. Kemudian coba saya putar. Oh, angin mulai datang nih. Oke. Oke, kedorong angin ya. Kita tarik lagi ke sini. Mantap, untuk optical flow-nya termasuk berfungsi dengan baik ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, stabil. Kemudian untuk tilting kameranya bisa gunakan ini ya. Nah ini, oh ini banget ya, pergerakannya langsung ini ya, langsung cepet banget ya, nggak patah-patah gitu ya. Tuh ya, sampai ke bawah malah. Mantap, Untuk sensornya kita coba ya, sensornya tuh ini teman-teman, kita coba aktifkan, tapi coba pakai tangan dulu ya. Saya aktifkan. Oh mantap, jadi indikatornya adalah lampu ya, lampu depan. Kalau diaktifkan sensor anti nabraknya dia akan berkedip tuh, dan sensornya respon banget teman-teman. Ini menggunakan tangan doang tuh, langsung dia ngedetek ya, dan di remote-nya langsung bunyi. Oke, belakang mantep, 4 arah sensornya keren ya, 4 arah dia sensitif banget untuk fungsi sensornya teman-teman. Oke, itu ya. Kemudian coba kita naikkan, kira-kira optical flow-nya kalau di ketinggian kayak gimana ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Saya putar sedikit sini. Oke, saya lepas remote tuasnya. Tetap stabil ya, di ketinggian yang lumayan sih, sekitar ya 15-20 meter sih masih oke ya, masih stabil. Mantap sih, mantap. Speednya kita coba speed 1. Ini speed 1 ya, kita coba dorong. Speed 1 lumayan kencang. Speed 2, speed 2 nya wes mantap. Speed 3 nya, speed 2 dan 3 nggak terlalu jauh beda ya, sama-sama kencengnya sih. Oke, awas orientasi harus benar-benar dijaga ya teman-teman. Ini orientasinya mengandalkan lampu di depan tuh ya. Oke, itu untuk kemampuan terbangnya lumayan ya. Optical flow-nya, wis awas kabur
Ya, optical flow-nya keren, dia sangat stabil. Untuk speednya dia punya 3 kecepatan dan cukup lumayan bisa diandalkan. Kemudian untuk obstacle-nya atau sensor anti nabraknya juga sangat sensitif ya. Keren. Oke. Ya, untuk jaraknya kita coba ya, jarak terbang ya. Tapi saya matikan dulu ya ininya kita pastiin dulu, matiin, nanti responnya kayak gimana. Oh, dia nggak turun teman-teman. Hati-hati nerbangin drone ini, karena kalau dia kehilangan sinyal dia nggak turun, dia akan terus terbang ya sampai baterainya habis. Resikonya kalau ada angin ini bahaya ya. Oke, udah terkoneksi lagi. Coba kita tes jarak terbang. Tes jarak terbangnya ke atas aja ya. Tapi saya nggak terlalu maksimal banget ya teman-teman, karena ini agak terlalu beresiko. Ya bagaimanapun penerbangan itu harus diperhitungkan ya dengan kondisi drone teman-teman. Ini termasuk salah satu drone yang agak sedikit mengkhawatirkan kalau kehilangan sinyal. Nah ini sekitar 30-40 meteran. Ya mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi masih awas orientasi ya, masih sensitif sih. Menurut saya sih dengan ketinggian seperti tadi itu udah cukup lah ya untuk drone mainan. Karena bagaimanapun ini drone mainan yang jarak kemampuan terbangnya memang dibatasin ya. Karena kalaupun terlalu jauh juga agak sedikit membahayakan untuk drone itu sendiri ya. Kita coba tes hasil kameranya ya. Ini ada salah satu yang unik, hati-hati dengan tekan ini teman-teman. Nih saya tekan ya, coba. Oh sorry, bukan itu ya, ini unlock ya, unlock. Nah itu bahaya banget ya. Jadi ternyata unlock ini selain untuk pertama kali arming, dia juga bisa matiin langsung ya. Jadi kalau misalkan terbang jauh, teman-teman kepencet ini nggak sengaja, wah wassalam itu pasti jatuh ya. Oke, itu catatan sedikit untuk drone YT150 ya. Kita coba tes hasil kameranya. Tapi drone-nya nggak mati ya, tetap nyala. Cuma mesinnya aja mati tadi ya, langsung bukan mesinnya, langsung mati dinamonya, tapi drone-nya masih nyala tuh. Oke ya. Oke, kita coba langsung kalibrasi ulang ya. Arming. Oh, masih kan? Masih nyala ya, nggak usah dihidupin lagi, udah masih nyala. Kita coba hasil kameranya ya. Oke, teman-teman, kita coba langsung aktifkan WiFi-nya. Ini WiFi-nya Follow WiFi 12A 4A ya. Kemudian untuk aplikasinya dia menggunakan WiFi UAVI. Nah, ini langsung terkoneksi ya. Oke, itu teman-teman ya, untuk fitur untuk aplikasinya sudah saya informasikan juga. Oke, kita coba langsung hasil kameranya. Tapi saya kalibrasi ulang. Oke, kita coba langsung arming, take off ya. Oke. Oke, ini dia teman-teman. Voice. Oke, view-nya seperti ini. Selfie dulu ya. Oh, ada molen tuh, mobil molen ya. Oke, jadi untuk hasil kameranya seperti ini. Di ketinggian yang enggak terlalu tinggi, memang enggak sedikit goyang ya. Oh, dia habis baterainya. Habis baterainya teman-teman. Nah, tadi ternyata baterai drone habis dan tiba-tiba dia langsung turun teman-teman. Jadi nggak ada peringatan di remote kalau baterainya mau habis, tuh nggak ada. Tiba-tiba turun. Dan kalau saya hitung durasi terbangnya kurang lebih ya, karena ini belum pasti, sekitar 8 menitan ya, 8 menit. Kalau 8 menit menurut saya sih masih normal ya untuk drone mainan. Itu biasanya kan 8 sampai 10 menit ya. Ini durasi terbangnya 8 menit. Tapi ya harusnya sih mungkin tipe drone-nya ya, karena waktu dia mau habis dia nggak ada indikator sama sekali. Jadi harus hati-hati juga teman-teman ya pada saat terbangin drone ini. Pada saat kira-kira udah 7 menit ya udah jangan jauh-jauh lah ya, karena nggak ada informasi dari remote-nya ya. Jadi untuk hasil kameranya tadi sudah saya coba buatkan, walaupun hanya beberapa sebentar ya, mungkin sekitar 1 menitan, tapi paling tidak teman-teman udah tahu ya untuk kameranya seperti apa di drone YT150. Oke, saya kira itu aja. Mungkin menurut saya sih masih recommended teman-teman ya. Artinya beli drone ini tinggal nanti beli baterainya
Nah memang baterai seperti ini banyak yang jual ya, cuma kadang-kadang sama apa enggaknya. Nah itu perlu dicari tahu juga ya. Oke. Ya sekali itu aja untuk drone YT 150. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa berikan komentarnya, like-nya, dan juga pastikan sudah subscribe supaya nanti teman-teman dapat informasi tentang drone murah lainnya ya. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.